Ya Allah, berikanlah kesabaran dan kekuatan buat anakku Naswa ya Allah. Lindungilah anakku. Assalamualaikum, Bu. Kenapa, Bu? Ibu menangis? Enggak, Nak. Biasa ibu ngantuk terus ibu nguap ya. Ini keluar air mata. Oh, aku pikir... Gimana? Kamu udah mengantar ibu kamu? Ya, alhamdulillah sudah. Ibu sudah makan? Kalau belum, biar aku belikan. Aduh, Nak Rehan. Kamu tuh begitu perhatian sekali sama ibu. Pasti Bunda Priyanka bangga ya mempunyai anak baik seperti kamu. Sayangnya ibuku tidak berpikir begitu. Aku ingin sekali membuat ibuku bangga. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Ibuku menolak Najwa menjadi menantunya. Dan itu membuatku sangat sedih. Nak Rehan, kenapa? Tidak apa-apa. Oh ya, Najwa mana? Ada di dalam. Lagi sama Dion. Dion? Untuk apa Dion kemari? Ini tidak pernah terjadi. Jangan-jangan Aldi punya rencana buruk dan dia menyuruh Dion memata-matai aku. Tapi tidak. Itu tidak mungkin. Aldi dan aku sudah saling memaafkan. Astagfirullahaladzim. Maafkan atas prasangka burukku ini, ya Allah. Memangnya kenapa, Nak? Kok kamu kelihatannya cemas begitu? Bukan, aku cuma merasa kaget karena biasanya Dion tidak perhatian begini. Rehan, Iya? kamu udah datang. Sorry ya kalau aku nggak kasih tau ke kamu. Kalau aku mau kemari. Tidak apa-apa. Aku malah berterima kasih karena kamu juga perhatian pada Priti dan juga perhatian pada kami. Kita sesama muslim kan harus saling peduli. Kita semua saudara. Boleh nggak kalau aku mau tanya sesuatu sama kamu? Cuma untuk bertanya tidak usah minta izin. Katakan ada apa? Sebenarnya aku iri sama kamu, Rehan. Aku sama sekali nggak punya orang yang mencintai aku. Tapi kamu punya dua orang yang mencintai kamu. Kamu punya istri kamu yang sangat mencintai kamu. Dan juga Priti. Yang rela mengorbankan nyawanya demi kamu. Kenapa kamu bicara seperti itu? Andai aja aku jadi kamu. Aku pasti nggak akan menyanyiakan orang yang rela mengorbankan nyawanya buat aku. Aku pasti akan langsung menikahinya. Apalagi Priti itu mantan tunangan kamu kan? Dion, bagiku ini tidak enak didengar. Maksudmu apa? Aku cuma mau bandingkan antara kamu dan juga aku. Jelas kita berbeda. Jangan kamu bandingkan kamu dan aku. Itu tidak bisa. Kamu benar, Rehan. Kita boleh mengenal banyak perempuan. Tapi hanya boleh mencintai satu perempuan. Dan perempuan itu harus seperti Najwa. Yang soleha seperti dia. Maaf ya, aku nggak bermaksud untuk menyinggung kamu. Aku juga nggak ada niat untuk merebut Najwa dari kamu. Nggak seperti Aldi. Ya udah, aku kira itu aja. Makasih, aku permisi dulu. Bravo, bravo, bravo. Kamu memang anak mami yang paling pintar. Mami tenang aja. Aku ingin lihat gimana reaksi Aldi ketika dia tahu suatu hari nanti Najwa jatuh cinta sama aku. Priti, cepatlah kamu bangun, Priti. Melihat kamu seperti ini semakin membuat aku merasa bersalah. Aku benar-benar gak tahan ngelihat kamu kayak gini, Priti. Aku yakin Rehan juga merasakan hal yang sama. Aku dan Rehan sama-sama ngerasa bersalah. Karena kami telah membuat kamu menjadi seperti ini. Jangan, Rehan. Kamu tidak boleh menyentuh Najwa. Ibu tidak sudi. Ibu tidak sudi kamu bermesraan di depan Priti.
saya ini? Saya barusan bermimpi penyataan sih. Jangan-jangan mereka... Ada apa Bunda Priyanka nelpon malam-malam? Assalamualaikum Bunda. Najwa, Rehan mana? Kalian sedang ngapain di sana? Bunda, Rehan sekarang sedang keluar. Rehan keluar? Kamu nggak bohong? Kamu yakin? Iya Bunda, aku yakin. Memangnya ada apa Bunda malam-malam Bunda nelpon? Kamu jangan macem-macem ya di sana, Najwa. Jangan bikin ibu malu. Apa maksud Bunda? Kamu sengaja kan menutupi Priti dengan bantal supaya kamu bisa bermesraan dengan Rehan, iya kan? Astagfirullahaladzim Bunda, kami nggak mungkin berbuat seperti itu. Apalagi ini kan juga tempat umum. Alasan Najwa, kamu itu kan selalu mencari kesempatan dalam kesempitan. Kamu pasti akan senang sekali kalau Priti sampai meninggal. Karena Priti adalah saingan terbesar kamu dalam memperebutkan Rehan, iya kan? Udah deh, ngaku aja sama ibu. Hal itu nggak mungkin terjadi Bunda. Bunda tenang saja, kami nggak mungkin melakukan hal seperti itu. Ibu sama sekali tidak percaya sama kamu, Najwa. Bunda, kalau Bunda nggak percaya sama aku, Bunda kan bisa percaya sama Rehan. Apa mungkin Rehan berbuat seperti itu, Bunda? Ya sudah, ingat ya Najwa, kalian tidak boleh berbuat yang aneh-aneh di sana. Jangan sampai kalian berdua bikin malu ibu. Iya, Bunda. Assalamualaikum. Kenapa ya? Saya begitu mengkhawatirkan mereka. Jangan-jangan mereka telah berbuat. Jangan-jangan mereka sedang berbuat yang aneh-aneh di sana. Ini tidak boleh sampai terjadi. Kelihatannya saya harus pergi ke rumah sakit untuk mengawasi mereka berdua. Kenapa ya Bunda Priyanka tadi nelpon? Masa sih hanya untuk bertanya aku sama Rehan sedang apa? Sepertinya... Najwa, Ibu? ini ibu baru beli makanan untuk kamu sama Rehan. Makasih ya Bu. Ibu lihat Rehan ada di mana nggak? Tadi ke musola, kayaknya mau sholat tahajud deh. Alhamdulillah. Yuk sekarang kamu makan dulu yuk. Karena dari maghrib tadi kan kamu belum makan, cuman baru air putih aja. Yuk. Sebenarnya semenjak Priti mengalami kecelakaan, aku benar-benar kehilangan nafsu makan, Bu. Tapi karena Ibu udah membelikan aku makanan, aku pasti akan makan makanannya. Tapi aku mau nunggu Rehan dulu supaya aku bisa makan barengan sama Rehan. Udah, alhamdulillah. Kamu memang istri yang soleh, Kak sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah, Engkau yang Maha mendengar. Dengarkanlah permohonan hamba-Mu ini, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah yang mengenggam nasib setiap makhluk ciptaan-Mu di dunia ini. Hanya kepadamu lah hamba ini mengajukan permohonan. Tiada kekuatan dan kuasaan hamba-Mu ini, ya Allah, untuk berbuat sesuatu tanpa restu-Mu, ya Allah. Ya Allah, hanya Kaulah satu-satunya pembimbing kami yang bisa menentukan pilihan yang harus kami lakukan. Ya Allah, bantulah aku. Bantulah aku menghadapi situasi yang berat ini, ya Allah. Tolonglah ya Allah, berikan Priti kesembuhan. Karena hanya Kaulah yang bisa menyembuhkan. Hamba-Mu ini tidak akan pernah memaafkan diri sendiri kalau sesuatu yang buruk terjadi pada Priti. Ya Allah, bantulah aku menghadapi ini. Dan juga semoga istri hamba Najwa tidak merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Priti. Karena akulah Priti jadi mengalami situasi yang sangat tidak mengenakan seperti sekarang, ya Allah. Tolong agar Najwa bisa tenang hatinya,
Aku memohon, tunjukkanlah kenyataan yang benar. Tunjukkan yang salah itu salah dan yang benar itu benar. Bantu kami melalui semua ini. Karena hanya Engkau lah yang bisa melakukannya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Ya Allah, aku kasihan pada suamiku. Ternyata Rehan betul-betul terpukul atas musibah yang menimpa Priti. Aku tahu, Rehan pasti dihantui perasaan bersalah. Jika sampai Priti meninggal, ya Allah, aku mohon selamatkanlah Priti. Najwa, Ibu, sedang apa kalian di sini? Rehan, kamu udah kembali. Kita sahur yuk. Aku udah lapar banget, tadi aku udah nungguin kamu. Najwa, ini terlalu awal. Nggak apa-apa nak Rehan. Kalian kan tadi waktu buka belum makan. Ayo makan dulu tuh, Ibu bawa makan untuk kalian berdua. Ya Baik. udah makan dulu ya. Terima kasih, Bu. Wow, mangga ya? Kamu tahu aku suka sekali mangga. Tentu aja aku tahu suami aku kan memang suka banget makan mangga. Makanya aku tadi minta bawain ibu supaya bawain mangga. Oke, berikan aku sepotong. Mungkin 2 atau 3, mungkin 5, ya? Enak gak? Kan? Akhirnya aku bisa buat kamu tersenyum. Kamu tahu, aku selalu ingin membuatmu bahagia. Tapi, ya... Aku selalu ingin membuatmu bahagia, tapi selalu saja ada halangannya. Aku tidak mengerti, kenapa sulit sekali ya membuatmu bahagia? Apa untuk itu sesuatu yang sulit? Rehan, kita harus yakin kebahagiaan itu pasti akan datang. Cuma kita harus nunggu waktu yang tepat. Karena aku percaya Allah gak mungkin menguji umatnya di luar batas kemampuan umatnya. Kamu memang luar biasa untukku. Kamu selalu berpikir positif tentang apa saja. Itu pengaruh yang bagus untukku. Dan kamu tahu, mulai sekarang aku akan menyerahkan semuanya hanya pada Allah. Ya, aku yakin semuanya sudah diatur olehnya. Dan ya, kita tinggal berusaha. Ayo, ayo. Gimana? Udah selesai makan sahurnya? Nak Rehan, Ibu lihat kamu tuh kelihatannya lelah sekali. Lebih baik kalian berdua istirahat aja pulang di rumah ya. Ibu yakin? Iya, udah Naswa sama Rehan pulang aja. Ikuti saran Ibu. Biar Ibu yang jaga di sini, jagain Priti. Nanti kalian jadi ikut jatuh sakit malahan, ya? Baik, kami pulang. Tapi kami akan segera kembali ke sini supaya kita bisa gantian berjaga. Oke. Ini aku taruh sini buat ibu ya. Hati-hati sayang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, ayo. Kita pulang naik taksi saja ya. Ini sudah malam, aku tidak mau kamu masuk angin karena naik motor. Ya? Ayo. Bu Hasnah. Lagi ngapain kamu di sini? Lagi nungguin Priti. Kamu yang nungguin Priti? Apa urusan kamu sama Priti? Rehan dan Najwa di mana? Mereka sedang keluar. Bohong kamu. Pasti kamu bersekongkol dengan Najwa untuk menipu saya. Masya Allah, Bu Priyanka, kenapa sih bicara seperti itu? Saya bicara apa adanya kok. Ya, mereka memang sudah pulang. Saya tidak percaya. Saya ini baru saja dari rumah. Dan Rehan sama Najwa belum pulang.
Benar dugaan saya. Pasti Rehan dan Najwa sedang bermesraan di dalam sana. Di samping Priti yang sedang koma. Memalukan. Seperti tidak ada tempat lain saja. Bu Priyanka, tunggu. Rehan, Najwa, kalian sembunyi di mana? Ayo, keluar! Rehan, ayo keluar. Tingkah laku kalian ini sangat memalukan. Bagaimana kalau sampai nanti Priti tahu tingkah laku kalian? Ibu, saya kan sudah bilang, Bu, mereka sudah pulang, gak ada di sini. Tolong dong, jangan buat keributan di sini, Bu. Tolong. Kasihan dong Priti, lihat Bu lagi tergeletak. Masa Ibu seperti ini sih? Ya Tuhan, Priti sayang. Priti sayang, bangun. Bangun. Ya Allah. Tolong sadarkanlah Priti, ya Allah. Seharusnya bukan Najwa yang menjaga kamu. Kamu pasti tidak akan senang kalau kamu tahu kamu dijaga oleh Najwa. Mulai besok, ibu yang akan menjaga kamu. Tidak boleh orang lain, apalagi ibunya Najwa yang sok alim itu. Terus kalau Rehan dan Najwa tidak ada di sini, di mana mereka? Ibu, saya udah bilang berkali-kali kan, Najwa sama Rehan tuh pulang ke rumah saya yang minta supaya mereka istirahat, Bu. Kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Saya udah bilang kok. Aduh gawat. Kalau mereka pulang, di rumah tidak ada orang. Mereka berdua bisa melakukan hal yang... Gawat. Mereka tidak boleh sampai bermesraan. Masya Allah, Bu. Ingat, Bu. Rehan sama Najwa itu sudah suami istri. Jadi sah-sah saja kalau mereka mau bermesraan. Tidak. Saya tidak sudi kalau Najwa sampai hamil